Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan praktik coaching yang merupakan tugas ruang kolaborasi dari modul 2.3. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sumeneb. Kami adalah Abdul Aziz dengan unit kerja SMAN 1 Kalianget. Kemudian Yusnia Ika Wijayanti dengan unit kerja SMPN 1 Sumeneb. Selamat menyaksikan. Kasus 1. Bunia adalah seorang pembina komunitas literasi di sekolahnya. Saat ini beliau sedang menghadapi permasalahan di komunitasnya. Setiap tahun, komunitas literasi di sekolah Bunia menghasilkan antologi cerpen karya peserta komunitas yang terbitkan di akhir tahun. Namun, sampai saat ini masih banyak peserta komunitas literasi yang belum mengumpulkan naskah cerpennya. Padahal jadwal terbit sudah semakin dekat. Bunia kebingungan menentukan langkah apa yang harus dilakukannya. Berikut adalah praktik coaching. Pak Aziz sebagai coach, Bunia sebagai coachee. Assalamualaikum Pak Aziz, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu Bunia? Jika Pak Aziz berkenan dan sedang kosong, saya ada perlu dengan Bapak nih. Ada apa ya Bu? Kebetulan saat ini saya sedang kosong, tidak ada pekerjaan. Jadi ada apa nih? Kok sepertinya penting? Ya, alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi saya ini ingin curhat nih, konsultasi sedikit-sedikit ke Pak Aziz. Oh iya. Silakan Bu, saya akan bantu sebisa saya. Oke. Ya. Jadi sebenarnya gini nih Pak, saya bingung dalam menyikapi kegiatan komunitas literasi yang saat ini sedang saya bina nih. Komunitas literasi. Mungkin Ibu bisa menjelaskannya dulu lebih detail tentang komunitas literasi ini dan bagaimana kompetensi yang Ibu miliki dalam hal ini. Oke. Ya Pak, jadi gini nih, komunitas literasi ini adalah salah satu komunitas yang ada di sekolah saya. Nah, komunitas ini tempat berkumpulnya para penyuka buku Pak, baik suka membaca maupun menulis. Nah, kebetulan di komunitas ini saya berperan sebagai pembina, karena juga selain itu saya juga di luar sekolah kan berperan juga sebagai penulis yang kebetulan sudah memiliki beberapa karya yang sudah diterbitkan atau dipublikasikan begitu Pak. Oh begitu. Nah, bingungnya kenapa Bu? Mungkin Bunya itu bisa menceritakan awal permasalahan yang saat ini Bu hadapi. Oke, jadi gini Pak, nah setiap tahun ini komunitas literasi yang saya bina ini kan selalu menghasilkan satu buah antologi cerpen yang berisi hasil karya seluruh peserta komunitas. Nah, biasanya antologi cerpen karya siswa tersebut akan dicetak setiap akhir tahun atau di bulan Desember. Nah, namun sampai sekarang ini anak-anak belum semuanya mengumpulkan naskah mereka. Saya jadi bingung harus bagaimana, apalagi sebentar lagi juga sudah mulai libur akhir semester kan. Oh gitu. Nah, kira-kira Bunya tahu nggak penyebabnya itu? Kenapa kok anak-anak literasi itu sampai sekarang masih belum semuanya mengumpulkan naskah? Gini nih, dari pengamatan saya ya, anak-anak ini rata-rata mengeluh tidak mempunyai waktu untuk menyelesaikan naskah mereka, Pak. Ada juga yang katanya idenya hilang di tengah jalan, tidak bisa lanjut. Kemudian sebagian lagi ada juga yang sudah menyelesaikan, tapi masih dalam proses posting atau proses ngedit. Jadi memang belum 100% selesai begitu. Oh gitu. Apa Ibu itu mungkin punya solusi itu untuk permasalahan ini, dan setidaknya Ibu itu pasti punya rencana lah. Entah itu masih bisa dalam ragu untuk dilaksanakannya atau gimana itu Bu. Jadi ya gimana ya? Gini sih sebenarnya ada sih Pak, tapi saya masih belum yakin 100% akan berhasil atau tidak. Makanya ini saya curhat-curhatan nih ceritanya Oke, ke Pak Aziz. yang gini-gini Bu. Coba itu Ibu sharing di sini apa rencana yang sudah Bunia pikirkan itu, barangkali kita itu bisa menemukan solusinya di sini gitu, bersama-sama itu. Oke. Jadi kayak gini ya, saya sampaikan ya. Mungkin saya harus menambah
rencana jadwal mungkin ya, jadwal pertemuan komunitas, Pak. Biasanya kan 1 minggu sekali nih saya jadwalnya. Nah, mungkin saya akan Ya. tambah menjadi 2 atau mungkin 3, terutama untuk siswa yang belum menyelesaikan naskahnya. Nah, di sana saya juga akan menggali kesulitan-kesulitan yang dihadapi masing-masing anak dengan melakukan bimbingan yang lebih intensif lagi. Lalu saya juga merencanakan dengan mengubah jadwal, memajukan deadline pengumpulan naskahnya. Ya tidak banyak sih, hanya semaju 1 minggu. Nah, ini untuk antisipasi sebenarnya, antisipasi agar deadline-nya itu tidak mundur. Kita tahu sendiri kan anak-anak biasanya dikasih batas sekarang, ternyata mereka mundur sampai 2 atau 3 hari. Nah, kalau jadwalnya pengumpulannya dimajukan, semundur-mundurnya pun mereka ini akan tetap menyelesaikan naskah sesuai jadwal, jadi tidak mengganggu proses pengiriman naskah ke penerbit. Jadi gitu rencananya. Gimana kira-kira, Pak? Oh ya, nah sebenarnya apa yang barusan Ibu sampaikan itu sebenarnya sudah solusi untuk dari permasalahan yang Ibu hadapi itu. Nah, jadi apakah Ibu itu apa ya yang harus Ibu siapkan itu, atau yang Ibu mungkin lakukan setelah ini? Ya, setelah mereschedule tentu saja dan nambah jadwal pertemuan, saya akan membantu siswa untuk melakukan swasunting atau pengeditan. Meskipun sebelumnya mereka sudah diberikan materi untuk swasunting ini ya, ke anak-anak, tapi biasanya kan prosesnya lama ini, harus ngulang lagi, salah lagi, ngulang lagi kayak gitu. Nah, saya maunya ini langsung terjun langsung aja, selama proses mereka nulis, saya juga langsung ikut membantu mengedit tadi, menyunting. Jadi penyelesaian naskahnya juga saya rasa hal itu lebih cepat lah, bisa terkejar begitu, Pak. Kira-kira apa hal yang bisa Bunia lakukan agar itu berjalan sesuai dengan rencana itu, Bu? Atau agar rencana awal Bunia tetap berjalan seperti yang sudah direncanakan, yaitu tanpa mengganggu jadwal cetak naskah seperti tahun-tahun sebelumnya itu, Bu? Setelah mereschedule seperti dan memberikan bimbingan intensif, kemudian terjun langsung dalam proses penyuntingan, saya juga akan terus memantau ya Pak ya progres mereka setiap hari, misalnya dengan membuat list atau daftar siswa yang mengumpulkan naskah di grup ya, agar teman-temannya yang lain yang belum mengumpulkan juga termotivasi untuk segera menyelesaikan naskah mereka. Nah, lalu saya juga akan memberikan reward nih, sepertinya akan menarik ya, untuk siswa yang berhasil menyelesaikan naskah mereka di awal. Jadi mereka yang menyelesaikan naskah di awal otomatis akan mendapat kesempatan naskahnya ditaruh di halaman awal, begitu seterusnya Pak. Kira-kira gimana Pak? Bagus itu tuh, sudah sudah baik lah kalau menurut saya itu. Nah, berarti di sini Bunia itu sudah mampu menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Nah, terus apakah Ibu itu sudah siap untuk mengeksekusinya atau melaksanakannya itu, Bu? Alhamdulillah ya, bismillah ya, semoga insya Allah saya siap ya, berkat bantuan Pak Aziz juga di sini ya. Nah, kini saya jadi lebih bersemangat nih Pak ya, dan gak bingung lagi ya apa yang harus saya lakukan. Terima kasih Pak atas bantuannya. Oh iya Bu, sama-sama. Semoga lancar dan sukses ya Bu. Oke, amin. Terima kasih banyak Pak. Kalau gitu saya pamit ya Pak ya. Iya Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2. Awal September tahun 2023, Pak Aziz pindah tugas ke SMAN 1 Kalianget, di mana di tempat tugas yang baru merupakan sekolah penggerak yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Di tempat tugas yang baru ini Pak Aziz selain mendapat tugas sebagai guru mapel matematika juga mendapat tugas tambahan sebagai koordinator P5 dari 3 kelas. Pak Aziz mengalami kebingungan dengan tugas tambahan tersebut karena belum pernah dialami sebelumnya. Berikut adalah praktik coachingnya. Bunia berperan sebagai coach, Pak Aziz berperan sebagai coach. Assalamualaikum Bunia. Waalaikumsalam Pak Aziz. Maaf mengganggu waktunya ini Bu. Nggak apa-apa kok, santai saja. Kalau boleh tahu ada apa nih? Apa ada yang bisa saya bantu? Begini Bunia, saya sudah pindah tugas itu sejak bulan September kemarin.
sebagai ASN, tentunya saya ingin bekerja secara maksimal di unit kerja saya, sesuai dengan tupoksi saya. Oke, nah bagus itu Pak. Kalau boleh tahu, topoksi Bapak Aziz di sekolah yang baru ini sebagai apa? Ya, seperti pada umumnya Bu, guru mapel saya Bu, yaitu di sini merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Oke, nah kira-kira ada tugas tambahan yang dibebankan kepada Pak Aziz nggak selain dari yang telah disebutkan sama Pak Aziz barusan? Iya Bu, ada ini. Selain sebagai guru mapel, saya juga diberikan tugas sebagai koordinator proyek atau P5 itu Bu. Dan kebetulan saya itu jadi koordinator dari 3 kelas. Oke, bagus sekali itu. Kompetensi apa yang Pak Aziz miliki di tempat kerja sebelumnya? Saya jadi penasaran ini. Nah, iya, di tempat kerja sebelumnya selain menjadi guru mapel matematika, saya juga menjadi asisten kurikulum di situ, di tempat kerja yang lama. Dikarenakan kemampuan saya di bidang IT cukup bisa digunakan untuk membantu waka kurikulum gitu. Keren tuh. Terus apa yang Pak Aziz lakukan ketika mendapat tugas tambahan di unit kerja sebelumnya? Ya, awalnya saya ragu ketika ditunjuk menjadi asisten waka kurikulum. Namun saya tetap berusaha sebaik mungkin memenuhi tugas tersebut. Ya, dengan menjalin komunikasi pada kepala sekolah dan waka kurikulum, serta jadwal pembelajaran, absen kelas, dan jurnal KBM yang akan diberikan kepada guru gitu. Luar biasa keren ini kalau kayak gini Pak. Nah, salut sampai. Terus kira-kira kalau sudah sekeren itu, kira-kira masalahnya apa? Nah, itu dia Bu. Nah, di tempat tugas yang baru ini, saya kan diberi tugas sebagai koordinator P5 dari 3 kelas. Di mana hal ini merupakan hal baru bagi saya, karena di tempat tugas yang lama itu masih menggunakan kurikulum mandiri belajar. Dan awalnya saya sempat ragu Bu untuk tugas ini, tapi tetap saya terima karena terkait dengan istilahnya pemenuhan jam mengajar itu Bu. Nah, namun saya sering bingung dengan kegiatan P5 ini karena saya menggantikan tugas dari guru yang saya gantikan menjelang kegiatan P5 pada sistem blok ini di menjelang sebelum asesmen ini dilakukan, asesmen sumatif ini. Oke, gitu ya. Kira-kira apa sih yang menyebabkan Pak Aziz itu bingung dengan tugas sebagai koordinator P5? Padahal kan sebelumnya kan Pak Aziz sudah pengalaman ya diberi tugas tambahan. Kemudian hasilnya juga sangat baik. Kok bisa sekarang masih bingung? Iya, begini Bu. Ketika kegiatan P5 ini kan sebenarnya kegiatan P5 ini kan sudah direncanakan sejak awal semester. Di mana tahapannya itu kan dimulai dari menyusun modul serta penyusunan proposal oleh masing-masing kelompok di kelas itu kan Bu. Nah, akan tetapi kelas yang saya bina dalam kegiatan P5 ini banyak itu yang masih belum siap, bahkan masih minta perombakan anggota kelompok dikarenakan banyak anggota yang enggan bekerja sama. Nah, akhirnya saya itu ulang lagi di situ mulai dari awal dengan bekerja secara ekstra di sini saya. Double-double berarti ini ya pekerjaannya ya. Nah, kemudian dengan kondisi sekarang ini, apa kira-kira yang sudah Pak Aziz rencanakan nih? Kira-kira apa yang Pak Aziz lakukan? Iya, mungkin ya saya itu akan mengkomunikasikan dengan rekan-rekan senior tentunya Bu, yang sudah biasa menjadi koordinator proyek. Kemudian saya juga akan meminta masukan bagaimana cara mengoptimalkan kinerja sebagai koordinator proyek. Oke ya, kira-kira apa yang dapat Pak Aziz kerjakan dalam waktu dekat ini agar kinerja Pak Aziz sebagai koordinator proyek tadi itu bisa maksimal? Ya, pertama-tama saya pasti tentunya itu akan menyusun modul proyek itu sesuai dengan tema yang saya ampu selaku koordinator proyek di kelas 10. Karena ketika saya mendapat tugas itu belum judul modul proyek yang dari guru sebelumnya itu masih belum pernah saya baca karena masih belum buat istilahnya itu Bu. Jadi kan sebagai penggantinya saya juga bingung di situ. Nah,
Setelah itu saya akan memaksimalkan anggota kelompok untuk dapat bekerja sama dengan baik melalui pendekatan yang baik, serta memastikan siswa untuk dapat menyusun laporan kegiatan proyek itu dengan memberikan panduan dan cara menyusunnya, serta mungkin itu memberikan kehadiran penuh ketika pelaksanaan proyek bersama guru pendamping ke masing-masing kelas yang saya bina itu. Ya, itu sudah luar biasa sekali loh ya, sangat menarik. Nah, saya tunggu nih bincang-bincang selanjutnya untuk mengetahui dampak dari apa yang sudah Pak Aziz lakukan setelah ini. Iya Bu, siap. Nanti akan saya hubungi lagi sampai. Oke, nah sebelum kita akhiri nih sesi kita ini, sesi curcol-curcolnya curhatan kita, saya ingin tahu nih, apa yang Pak Aziz dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Iya Bu, nah awalnya itu kan saya bingung ketika mendapat tugas tambahan sebagai koordinator P5, tapi sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan Bu. Oke Pak Aziz, semoga dapat terlaksana dengan baik ya, semoga lancar ya. Amin, ya Bu. Ya. Kira-kira apa sudah cukup Pak Aziz? Iya Bu, sudah cukup, terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Iya Bu, saya pamit Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.